Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Septian Hermanto, mahasiswa magang dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini, Bapak akan melanjutkan materi dari Ibu Guru Saudah yang telah diberikan minggu lalu. Sebelum kalian membaca atau mendengarkan video materi yang telah Bapak kirimkan lewat WA, marilah kita berdoa menurut agamanya di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-3. Nah, yang pertama kita akan belajar ayo bernyanyi. Nah, sebelum bernyanyi, di sini Bapak akan cerita sedikit. Di samping rumah Dayu, banyak tumbuhan pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Nah, sekarang kita bernyanyi ya. Kita bernyanyi lagu yang berjudul Tomat. Ada yang muda, ada yang manis, yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Nah, itu tadi setelah kita belajar bernyanyi, selanjutnya kita belajar ayo bercerita. Di sini Bapak akan cerita yang berjudul Asal Mula Buah Kelapa. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya. Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Seketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda ingin melihat si kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, setelah kita belajar ayo membaca, dan Bapak setelah bercerita tentang asal mula buah kelapa, sekarang kita belajar ayo menulis. Di sini Bapak memberi tugas kalian untuk apa pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa tersebut. Nah, setelah kita belajar ayo bernyanyi, ayo membaca, dan ayo menulis, sekarang kita belajar ayo berlatih. Di sini Bapak akan membacakan cerita sedikit.
Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menghitung perjumlahan bilangan cacah. Nah, di sini ada dua truk. Truk pertama berisi 425. Truk kedua yang berisi 590 kelapa. Jika kita ubah menjadi 425 ditambah 590 sama dengan 1015 kan? Sama aja. Misalkan jika posisinya kita balik 590 dulu ditambah 425 sama dengan hasilnya 1015, sama aja kan? Ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisi kita ubah. 425 ditambah 590 sama dengan juga 590 ditambah 425, cuman dibalik aja. Nah, setelah Bapak menjelaskan tadi, kemudian Bapak akan memberikan kalian tugas di halaman 25. Nah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada yang masih belum paham bisa ditanyakan lewat WA ya. Jadi kesimpulannya pada hari ini, kita dapat belajar bernyanyi tadi dengan lagu Tomat, membaca sebuah cerita asal mula buah kelapa, dan juga menulis apa pesan yang ada di cerita asal mula buah kelapa tersebut. Dan juga kita dapat belajar berhitung dari sebuah soal cerita. Nah, itu saja materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Sebelum Bapak mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agamanya di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi.